Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian, terutama pemirsa program Ku Tahu yang Kupercaya dari Pijar TV. Saya Pendeta Esra Soru senang menemui Anda melalui tayangan ini. Dan saudara-saudara, program Ku Tahu yang Kupercaya adalah program pengajaran iman Kristen, hasil kerjasama yang diproduksi bersama Pijar TV dan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan GKN Revival Kupang. Dan saudara-saudara, program Ku Tahu yang Kupercaya ini telah mulai tayang sejak tahun 2016 yang lalu. Dan terhitung mulai 2018, tayangan ini sudah ditonton sebanyak 29 juta kali dan respondennya berjumlah kira-kira 58.000. Dan ada banyak kesaksian, ada banyak informasi yang menunjukkan betapa program ini telah menjadi berkat dan menjadi suatu bagian yang sangat menentukan di dalam perkembangan pemahaman iman Kristen dari ada begitu banyak orang di Indonesia, mencapai sampai ke desa-desa atau pelosok-pelosok. Dan saudara-saudara, program ini setiap tahun diproduksi dan pada tahun ini akan kembali diproduksi pada tanggal 2 hingga tanggal 6 Oktober yang akan datang di Denpasar, Bali. Dan tentu saja saudara, produksi program Ku Tahu yang Kupercaya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan memproduksi kira-kira 20-an episode. Dan karena itu pada kesempatan ini saya juga mau mengajak saudara-saudara, terutama para penikmat, para pencinta program Ku Tahu yang Kupercaya ini, di mana saja saudara berada, saudara bisa mengambil bagian di dalam produksi program ini dengan menyalurkan dana bantuan saudara, dukungan untuk pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar Anda boleh mengirimkan bantuan atau donasi ke sana yang akan dipakai untuk membiayai seluruh program ini. Dan sekali lagi saya mau mengucap terima kasih karena marilah kita mengambil bagian bersama-sama, karena ini adalah pekerjaan bersama. Akhirnya saya Pendeta Esra Soru bersama dengan Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, GKN Revival Kupang, meminta terima kasih banyak untuk dukungan dan keterlibatan saudara di dalam produksi program Ku Tahu yang Kupercaya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, salam terang bagi Indonesia. Kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, lalu apa fungsi hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah menunjukkan keberdosaan kita. Ingat ya, bahwa kalau tidak ada peraturan, tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada aturan bahwa lampu merah harus berhenti, maka waktu lampu merah kita jalan terus juga kan nggak salah. Tapi peraturan itu, kalau ada 10 peraturan, maka saya punya kemungkinan untuk mempunyai 10 pelanggaran. Kalau ada 100 peraturan, maka saya mempunyai kemungkinan untuk melanggar 100. Mempunyai 100 pelanggaran. Makin banyak aturan, makin banyak pelanggaran saya. Maka hukum Tuhan itu begitu banyak. Ada perintah, ada larangan. Hanya untuk menunjukkan bahwa, ya dari sudut pandang yang lain, ayo kalau kamu bisa taat sempurna, kamu selamat. Tapi kan nggak bisa. Maka dari situ kita dapati bahwa dengan begitu banyak peraturan, kita ini ternyata hanya buat pelanggaran. Maka itu harus membuat kesadaran pada diri kita bahwa kita ini orang berdosa. Jadi hukum Tuhan itu diberikan bukan supaya kita taat dan kita diselamatkan olehnya, tapi supaya kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Itu fungsinya sebelum kita menjadi percaya. Tapi setelah kita percaya karena kita diselamatkan karena kasih karunia, hukum Tuhan itu ada. Untuk apa? Untuk dilakukan supaya mempermuliakan Tuhan. Untuk dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Untuk dilakukan supaya kita bersyukur pada Tuhan. Untuk dilakukan supaya menjadi bukti iman. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi apa fungsi hukum? Sebelum kita percaya, itu untuk menunjukkan keberdosan kita. Setelah kita percaya, itu untuk membuktikan iman kita sambil memuliakan Tuhan melalui ketaatan terhadap hukum.